Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang materi permutasi dan kombinasi ya. Nah, permutasi itu simbolnya adalah P ya. Misal permutasi R ya, R dari N. Nah, ini bisa dituliskan jadi persamaannya adalah N faktorial dibagi N kurang R ya. Jadi selisihnya N dengan R faktorial. Nah, kalau kombinasi simbolnya adalah C. Kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi selisihnya adalah N kurang R. Nah, bedanya dengan permutasi, dikombinasi harus sekali lagi dengan R faktorial ya. Itu bedanya dari segi rumus. Nah, misal saya punya soal misalnya permutasi 2 dari 5. Nah, ini jika kita masukkan rumus jadinya 5 faktorial dibagi N kurang R. R-nya ini N-nya 5. 5 kurang 2 dapat 3. Nah, kita jabarkan 5 kali 4 kali 3 berhenti ya. Dibagi 3. Kenapa berhenti? Karena sama dengan penyebut. Supaya bisa dicoret. Nah, 5 kali 4 dapat 20. Untuk kombinasinya, ya. Kalau kombinasi 2 dari 5, berarti 5 faktorial dibagi selisihnya adalah 3 faktorial. Dikali dengan R-nya adalah 2 faktorial. Berarti jabarkan 5 kali 4 kali 3 faktorial berhenti ya. Bagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini yang coret ya. 2 faktorial itu 2 berarti coret dengan 4 wafat ya. 2. 5 kali 2 dapat 10. Nah, bisa kita simpulkan nilai permutasi itu pasti selalu lebih besar daripada nilai kombinasi ya. Cuman ada cara perhitungan cepatnya untuk menentukan nilai permutasi ya. Jadi misal permutasi 3 dari 5 ya. Jadi 5 mundur sebanyak 3 kali. Jadi 5 mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 6, 5 kali 4, 20, 20 kali 3 dapat 60 ya. Nah, untuk kombinasi, misal kombinasi 3 dari 5, berarti 5 mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Tapi wajib bagi dengan R-nya, 3 faktorial. Ya, 3 faktorial ini ternyata bisa saya tulis 3 kali 2 saja ya. Nah, coret ini, sisa 2. Jadinya 5 kali 2 dapat 10. Ya, oke. Oke, kita bahas soal-soal. Misalnya nomor 1, tentukan nilai N dari. Jadi nilai N yang ditentukan dari persamaan permutasinya ya. Jika dapat soal seperti ini, kalian jabarkan kedua ruas saja ya. Jadi permutasi 5 dari N bisa ditulis N faktorial dibagi selisihnya. Berarti N kurang 5 faktorial. Sama dengan 9 dikali N kurang 1 sebagai N-nya. Berarti N kurang 1 faktorial. Dibagi dengan R-nya, N kurang R-nya. Berarti N kurang 1 kurang 4. Dapat N kurang 5. Nah, ini bisa dicoret. Karena sama ya. Sama-sama juga di penyebut. Yang tidak bisa dicoret kalau ruas kiri penyebut, ruas kanannya pembilang. Itu tidak bisa dicoret ya. Nah, sekarang perhatikan N faktorial dengan N kurang 1 faktorial. Nah, yang bisa diubah adalah N supaya memuat N kurang 1. Nah, caranya N dikali setelahnya N adalah N kurang 1. Berhenti karena sudah sama. Ya, dapat N kurang
1 faktorial. Ini dicoret, berarti N-nya sama dengan 9. Oke. Nomor 2. Jika kombinasi 5 dari N tambah 2 sama dengan 2 dikali kombinasi 4 dari N tambah 1, maka nilai dari 2N tambah 5 adalah berapa ya? Jadi yang ditentukan nilainya adalah N dulu ya. Nah, sama dengan nomor 1, kita jabarkan persamaannya. Ruas kiri dengan ruas kanan. Ruas kiri terlebih dahulu ya. Kita gunakan rumus kombinasi, berarti N tambah 2 sebagai N-nya. N tambah 2 faktorial dibagi dengan selisihnya ini, N tambah 2 kurang 5 adalah N kurang 3 ya. Sorry, N tambah 2 kurang 5 dapat N kurang 3. Kali R-nya yaitu 5 faktorial. Dan sama dengan 2 dikali N-nya adalah N tambah 1 dibagi selisihnya N dengan R. N tambah 1 kurang 4 dapat N kurang 3 faktorial. Kali R-nya adalah 4 faktorial. Ini coret, ini mati ya, karena sama. Nah, yang memuat N, kita perhatikan. Yang paling kecil adalah N tambah 1. Berarti N tambah 2 bisa diubah supaya dapat N tambah 1. Nah, dapat N tambah 2. Setelahnya N tambah 2 adalah N tambah 1. Berhenti ya. Nah, 5 faktorial dengan 4 berarti 5 bisa diubah supaya memuat 4 faktorial. Bisa saya tulis 5 kali 4 faktorial. Berhenti ya. 2 dikali N tambah 1 faktorial per 4 faktorial. Ini coret, ini meninggal, ini wafat, ini habis ya. Oke, ini ke sebelah jadi kali. Jadinya nanti N tambah 2. 2 kali 5, 10. N sama dengan pindah jadi 10 kurang 2, 8. Sudah dapat nilai N-nya, sisa masukkan ke sini ya. Nah, N-nya 8, 2 kali 8, 16. 16 tambah 5 dapat 21. Lanjut nomor 3, nilai N yang memenuhi persamaan 3 dikali kombinasi 3 dari N tambah 1 sama dengan 7 dikali kombinasi N 2 dari N ya. Jadi sama ya caranya dengan nomor 1 dan nomor 2. Jadi 3 dikali N-nya adalah N tambah 1 dibagi dengan selisihnya N tambah 1 kurang 3 dapat N kurang 2. Dikali R-nya adalah 3. Sama dengan 7 dikali N faktorial per selisihnya adalah N kurang 2 kali 2 faktorial. Ya. Bisa coret karena sama. N tambah 1 bisa diubah supaya dapat N karena lebih besar N tambah 1. Jadinya 3 dikali N tambah 1 setelah N tambah 1 adalah N per 3 faktorial itu 3 kali 2. Nah, 7 dikali N faktorial per 2. Coret yang bisa dicoret. Ini habis, wafat. Ini meninggal, ini mati. Ya. Oke, ini tewas, ini sedet ya. Tersisa N tambah 1 sama dengan 7. Berarti N-nya sama dengan pindah jadi kurang 6. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya yaitu jenis-jenis permutasi ya. Jadi yang kita bahas pertama adalah permutasi N unsur yang sama. Jadi nanti ada yang sama unsurnya ya. Lebih jelasnya kita bahas nomor 1 saja contoh soalnya ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata? Misalnya nomor 1 bagian A, matematika ya. Nah, matematika ini terdiri dari berapa huruf ya? Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi N-nya ini terdiri dari 10 huruf. Berarti N-nya 10. Nah, kita tentukan unsur-unsur yang sama. Nah, unsur-unsur yang sama yaitu ada huruf A. A-nya terdiri dari 3. M terdiri dari 2. Terus T
terdiri juga dari 2. Terus itu saja ya. Jadi nah untuk menentukan permutasinya berarti 10 faktorial dibagi dengan ini semua kita ambil 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial akan sama dengan kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 kali 5 kali 5 kali 4 ya dulu ya kali 3 faktorial berhenti ya bagi 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial ini bisa kita coret tersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 kali 5 ya. Nah 2 faktorial itu 2, ini juga 2 bisa dicoret dengan 4. Tersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Insya Allah ini akan kita dapatkan 151.200. Ya, oke. Nah kita lanjut di bagian B. Kalkulus ya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu N-nya. Ya. Jadi ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4. Ada 8. Ya. Nah, kita tentukan yang sama. K-nya. K-nya ada 2. Terus yang sama lagi adalah L. Ada 2. Terus yang sama lagi adalah U. Ada 2. Nah, sekarang kita tentukan nilainya ya. Jadi permutasi sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, kita jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 berhenti ya per 2 faktorial kali 2 kali 2 ya karena 2 faktorial itu 2 faktorial itu 2 ini saya coret dengan ini ya oke ini 4 bisa saya coret berarti nanti tersisa 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 3 insya Allah kalian akan dapat 5040 oke lanjut bagian C nah ini N-nya ada 4 cuman tidak ada unsur yang sama berarti langsung saja permutasinya 4 faktorial ya nah 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 12 kali 2 24 ya oke kita lanjut contoh nomor 2 untuk permutasi n unsur yang sama ya misalnya dalam bentuk soal cerita ya banyaknya bilangan 5 angka ya yang dapat disusun dari angka 1, 3, dan 7. Nah, angka yang tersedia hanya 3, sedangkan diminta harus 5 angka nanti. Bilangannya terdiri dari 5 angka. Sedangkan angkanya hanya 3. Tetapi ada syarat angka 1 dan 7 yang muncul tepat 2 kali. Jika angka 1 dan angka 7 muncul tepat 2 kali, berarti totalnya nanti ada 5. Nah, karena ada yang sama itu adalah 1 sebanyak 2 dan angka 7 juga sebanyak 2 karena muncul tepat 2 kali. Berarti ini permutasi n unsur yang sama. Nah, nilainya adalah berapa totalnya? Totalnya adalah 5 faktorial karena 5 angka ya. Dibagi dengan angka yang sama. Angka yang sama yaitu 1 sebanyak 2. Angka 7 sebanyak 2. Berarti jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Coret 2 dengan ini sisa 2. 5 kali 2 10 kali 3 dapat 30. Nah, nomor 3. Banyaknya bilangan 5 angka yang dapat disusun dari angka 1, 3, 5, dan 7 dengan angka 5 yang muncul tepat 2 kali ya. Jadi hampir mirip dengan soal nomor 2 ya. Diminta juga bilangan yang terdiri dari 5 angka. Cuman ada angka yang double yaitu angka 5 muncul sebanyak 2 kali. Berarti ini juga permutasi n unsur yang sama. Diminta 5 digit atau 5 angka. Tapi ada angka yang muncul tepat 2 kali yaitu angka 5.
ditulis 2 faktorial. Bukan 5 ya, tapi banyak sebanyak berapa kali dia muncul ya. Nah, ini kita jabarkan 5, 4, 3, 2 ya. Dibagi 2. Saya coret 5 kali 4 20 kali 3 dapat 60. Jawabannya adalah Bravo. Oke, sekarang kita lanjut di jenis permutasi selanjutnya, itu ada namanya permutasi siklik. Nah, permutasi siklik ini kalian ingat saja kata-kata siklus. Siklus itu berhubungan dengan kata-kata melingkar ya. Melingkar atau meja bundar. Nah, untuk permutasi siklik ini berarti dia duduk melingkar atau duduk mengelilingi meja bundar. Untuk cara menentukannya, permutasi siklik sama dengan n kurang 1 faktorial ya. Oke. Nah, langsung saja kita bahas contoh nomor 1. Jika Ali dan keempat temannya ya, Ali dan 4 temannya berarti totalnya 5 ya. Jadi permutasi sikliknya, kenapa siklik? Karena mengelilingi meja bundar ya. Ciri-cirinya itu permutasi siklik ada kata-kata melingkar atau meja bundar. Nah, n-nya 5 berarti 5 kurang 1 faktorial ya. Oke, begitu saja. Jadi jawabannya adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu adalah 24. Oke. Nomor 2, pada suatu rapat yang dihadiri oleh 6 peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, anggota 2, dan anggota 3. Berarti totalnya ada 6 ya. Oke, posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi ya. Jadi ada kata-kata mengelilingi, ada lagi kata-kata meja bundar. Berarti ini adalah permutasi siklik. Nah, jika ketua dan wakil harus duduk berdekatan ya. Jadi ada kata-kata harus duduk berdekatan ya. Nah, berarti kalau ada kata-kata harus duduk berdekatan, harus berdampingan, itu dianggap 1. Jadi 2 orang ini dianggap 1, tersisa 4. Nah, 2 orang ini dihitung 1 tambah 4 tadi berarti n-nya ada 5 ya, dikurang 1. Jadi bukan lagi 6. Nah, karena ada 2 orang yang dianggap 1. Nah, cuman 2 orang ini, ketua dan wakil, bisa bertukar tempat posisi duduknya nanti ya. Makanya dikali 2 faktorial ya. Jadi hasilnya adalah 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial 24 dikali 2 dapat 48 ya. Nah, di pilihan tidak ada jawabannya ya. Jawabannya adalah 48. Lanjut nomor 3. Presiden, wakil presiden, sekretaris, dan 5 menteri. Berarti totalnya ada 8 ya. Duduk pada 8 kursi pada sebuah meja bundar untuk mengadakan rapat kabinet terbatas ya. Jika sekretaris harus duduk di antara presiden dan wakil presiden ya. Double ya, sorry ya. Salah ketik ini. Maka banyaknya cara duduk ke-8 orang tersebut adalah ya. Jadi ada syaratnya. Jadi ada syaratnya, presiden dan wakil presiden diantaranya ini nanti harus duduk sekretaris. Jadi syaratnya ini harus selalu berdekatan semua. Ya. Jadi ini selalu berdekatan. Kalau selalu berdekatan berarti dianggap 1. 3 orang dianggap 1 berarti tersisa 5. 5 tambah 1 ini berarti 6 ya. Jadi permutasi siklik. Kenapa siklik? Karena mengelilingi meja bundar ya. Berarti 3 ini selalu berdekatan dianggap 1, tersisa 5 ditambah 1 berarti n-nya adalah 6. Dikali sekretaris ini tidak mungkin berpindah posisi ya. Yang mungkin berpindah posisi adalah presiden dan wakil presiden. Sekretaris tidak, karena syaratnya harus duduk di antaranya. Nah, yang bisa bertukar tempat hanya presiden dan wakil presiden, berarti 2 orang.
2 faktorial. 6 kurang 1 itu 5 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial itu 120 kali 2 dapat 240. Ya, berarti jawabannya adalah error.